Oke guys, lanjut ya. Ini ya tahu nggak sih guys ini ya. Ini gue bikin part singkat ya. Tetapi ini uploadnya ya di hari yang sama juga ya. Kenapa gue tuh bikin part singkat ya? Karena gue tuh kan ini kan belum selesai ya. Sedangkan gue tuh juga harus gue tuh juga ikut keluarga gue buat ya sebenarnya sih pengen nyari makan sih. Keluarga gue tuh pengen nyari makan ya. Nyari cemilan gitu loh ya. Sebenarnya padahal gue tuh ya gitulah ya pokoknya ya. Oke, kita selesaikan ini ya. Mr. Rap bersujud di hadapan ribuan orang, meminta ampun atas keputusan yang harus ia jalani. Di perjalanan, Tuan Tang memeluk erat istrinya di dalam mobil. Ia merasa lega bisa menyelamatkan sang istri beserta calon bayinya. Singkat cerita, sampailah mereka di perbatasan. Di sana ada Letnan Ida menyambut Tuan Tang dan mengizinkan mereka pergi melewati perbatasan. Namun aturannya hanya satu asisten beserta keluarganya yang dapat pergi hingga satu orang tidak dapat ikut dengan Mr. Rap. Secara mengejutkan, Tuan Tang menghentikan langkahnya lalu memutuskan akan tinggal untuk mencari Mei. Sang istri menangis mendengarnya, sebuah perpisahan yang menggetarkan hati. Di akhir perjalanan ia rela mengorbankan keselamatan jiwa orang lain yang tadinya hanya memikirkan keselamatan keluarganya saja. Setelah itu, tibalah eksekusi mati untuk Tuan Tang. Di saat Letnan Ida akan menutup matanya, ia pun menolak. Ketika akan dibawa ke depan, Tuan Tang mengatakan sesuatu kepada Letnan Ida bahwa kini istrinya sedang hamil lagi. Di saat hendak ditembak mati, entah kenapa Letnan Ida membalikkan badannya dan terlihat raut wajah yang tak seperti biasanya. Di sisi lain, kondisi di dalam camp semakin memprihatinkan. Perempuan dan laki-laki mulai dipisahkan dan didata satu persatu. Kemudian mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi dirinya untuk segera maju ke depan. Namun tidak ada yang berani mengaku. Ya ampun Dipisahkan dan didata satu persatu. Kemudian mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi dirinya untuk segera maju ke depan. Namun tidak ada yang berani mengaku. Dipisahkan dan didata satu persatu. Sorry ya guys. Kemudian mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi dirinya untuk segera maju ke depan. Namun tidak ada yang berani mengaku. Letnan Ida bahwa kini istrinya sedang hamil lagi. Di saat hendak ditembak mati, entah kenapa Letnan Ida membalikkan badannya dan terlihat raut wajah yang tak seperti biasanya. Di sisi lain, kondisi di dalam camp semakin memprihatinkan. Perempuan dan laki-laki mulai dipisahkan dan didata satu persatu. Kemudian mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi dirinya untuk segera maju ke depan. Namun tidak ada yang berani mengaku. Udah. Melewati perbatasan. Namun aturannya hanya satu asisten beserta keluarganya yang dapat pergi hingga satu orang tidak dapat ikut dengan Mr. Rap. Secara mengejutkan, Tuan Tang menghentikan langkahnya lalu memutuskan akan tinggal untuk mencari Mei. Sang istri menangis mendengarnya, sebuah perpisahan yang menggetarkan hati. Di akhir perjalanan ia rela mengorbankan keselamatan jiwa orang lain yang tadinya hanya memikirkan keselamatan keluarganya saja. Setelah itu, tibalah eksekusi mati untuk Tuan Tang. Di saat Letnan Ida akan menutup matanya, ia pun menolak. Ketika akan dibawa ke depan, Tuan Tang mengatakan sesuatu kepada Letnan Ida bahwa kini istrinya sedang hamil lagi. Di saat hendak ditembak mati, entah kenapa Letnan Ida membalikkan badannya dan terlihat raut wajah yang tak seperti biasanya. Di sisi lain, kondisi di dalam camp semakin memprihatinkan. Perempuan dan laki-laki mulai dipisahkan dan didata satu persatu. Kemudian mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi dirinya untuk segera maju ke depan. Namun tidak ada yang berani mengaku. Karena sudah pasti akan dieksekusi mati. Di sana ada Qian dan Sunji yang masih bertahan hidup. Qian selamat dari pemeriksaan, sedangkan Sunji mendapatkan kartu identitas.
Namun di saat Kian balik badan, ia melihat Sunji merobek identitasnya. Dapat mengidentifikasi bahwa ia bekas prajurit hingga harus terpisah dengan Kian. Banyak warga sipil yang dianggap mantan prajurit. Di sana ada Nona Jiang beserta ibu petugas yang sedang berusaha bicara dengan Kadokawa. Hingga mereka dapat bernegosiasi menyatakan untuk segera melepaskan warga sipil yang telah dianggap sebagai prajurit. Setelah mendapatkan izin, Nona Jiang diberikan instruksi bahwa setiap orang dapat menyelamatkan satu tawanan. Lalu Nona Jiang langsung mengumumkan ke semua warga untuk membawa keluarganya yang ditahan. Namun pengumuman itu membuat kericuhan terjadi hingga tentara Jepang kewalahan. Namun kondisi tersebut dijadikan kesempatan bagi Nona Jiang untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Saat itu, Kadokawa mengetahui gerak-gerik Nona Jiang, namun ia membiarkan Nona Jiang melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata prajurit lain mengetahui tujuan Nona Jiang dan melaporkan kecurigaan kepada Letnan Ida, sehingga Nona Jiang tertangkap dan diseret untuk dilecehkan. Di saat melewati dan melihat Kadokawa, Nona Jiang berkata untuk segera menembaknya. Setelah nyaris masuk ke dalam ruangan, dari arah belakang, Kadokawa melepaskan tembakan ke arah kepala Nona Jiang hingga tewas. Setelah itu, Kadokawa menemui kediaman Yuriko, si gadis idamannya. Setelah sampai di sana, ternyata Yuriko telah meninggal. Lalu si ibu penjaga memberikan surat kematiannya kepada Kadokawa. Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Credit One. Kini perayaan kemerdekaan tiba, menggelegar pesta dengan sangat meriah, menyambut kemenangan atas runtuhnya Nanking, ibu kota Tiongkok. Sisa tawanan yang dianggap sebagai prajurit perang dibariskan menjadi kelompok terakhir yang akan segera dieksekusi. Hari itu Kadokawa memilih Suji dan Kian untuk dibawa ke suatu tempat. Mereka berdua mengira akan dieksekusi mati, namun Kadokawa melepaskannya dan menyuruh mereka segera pergi dari sana. Kadokawa mengatakan ke anak buahnya bahwa hidup lebih sulit daripada mati. Saat itu, pecahlah tangisan Kadokawa. Sudah tidak sanggup menjadi bagian rezim yang hanya menjadikannya seorang pembunuh. Lalu ia memilih mengakhiri hidupnya. Sunji dan Kian bahagia setelah mengetahui ternyata mereka benar-benar bebas dari eksekusi. Dan film pun selesai. City of Life and Death mengambil kisah nyata pada tahun 1937 di negara Cina tentang Cina dijajah Jepang. Menariknya, dari film ini sudut pandang yang diambil dari dua belah pihak, dari penjajah maupun yang dijajah. Jadi kita benar-benar mengerasai bagaimana Jepang senang berhasil mengalahkan Cina. Mereka berpesta, melakukan semuanya karena mereka menang. Begitu juga dengan di sisi lain, Cina sebaliknya. Nah, di film ini juga menampilkan genosida sangat intens. Kita disungguhkan beragam aksi genosida, mulai dari dikumpulkan lalu ditembak massa, ditusuk, dibakar, dikubur hidup-hidup, dan ada yang disuruh lari ke laut. Belum sampai di sana, karena kita masih di visual pasca peperangan, jadi film ini durasinya 2 jam lebih, 1 jam melihat penderitaan tentang Cina yang kalah, 1 jam selanjutnya melihat pasca peperangan dan kemenangan Jepang. Kalau pria digenosida, sedangkan wanita-wanita Cina dilecehkan hingga tewas. Dan yang lebih parahnya lagi, adegan pelecehan terhadap wanita muda dijelaskan dengan intens pula. Mungkin sang sutradara mau memperlihatkan pahitnya penjajahan di kota Nanking. Ya, mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik. Oke, sampai di sini videonya ya.